Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kesehatan, kekuatan, ketenangan dalam menghadapi kehidupan ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair. Temanya di sini adalah tentang membunuh. Ya. Bagaimana hukum membunuh dalam Islam di jalan yang tidak benar. Ya. Darah dalam pandangan Islam, darah seorang Muslim, darah manusia itu sangat berharga. Rasulullah SAW bersabda, "Kulul Muslim 'alal Muslim haramun irduhu wa maluhu wa damuhu." Muslim yang satu dengan Muslim yang lain itu haram. Kehormatannya dirusak, darahnya ditumpahkan, hartanya diambil. Ini haram. Islam membolehkan. Ya, Islam membolehkan menumpahkan darah orang lain, mengambil hak hidup orang lain, tetapi dengan jalan yang dibenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan jalan yang benar. Kapan darah seseorang itu menjadi halal di dalam Islam? Darah seseorang itu menjadi halal di dalam Islam ketika seseorang itu membunuh orang lain. Ini halal darahnya. Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Ketika ada seseorang membunuh tanpa suatu alasan yang benar, maka seseorang ini harus dibunuh lagi. Kenapa? Karena disitulah ada kehidupan. Karena kalau tidak dibunuh nanti akan terjadi sebuah balas dendam. Makanya Islam itu melakukan hukum qisas dalam rangka menstop supaya tidak ada balas dendam. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika seseorang itu berzina, padahal dia sudah menikah, ini darahnya juga halal dalam Islam. Ya, kenapa sih orang kalau berzina itu apalagi dia sudah menikah itu harus dibunuh dalam hukum Islam ya. Artinya ini bisa diterapkan ketika negara tersebut sudah menerapkan hukum Islam. Kalau negara itu belum melaksanakan hukum Islam, maka dia tidak bisa diterapkan. Ya. Kenapa? Kenapa dia harus dirajam ya? Karena dia melakukan perbuatan zina itu dengan seluruh tubuhnya. Yang kedua, kenapa hukumannya begitu berat? Karena dia sudah merasakan yang halal. Kenapa dia mencari yang haram? Dia sudah memiliki istri. Kenapa dia mencari yang haram? Ya, makanya dirajam. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah orang yang keluar dari Islam. Ya, sekali lagi, untuk yang dua ini bisa diterapkan ketika negara tersebut sudah melaksanakan hukum Islam. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membunuh dalam Islam adalah satu dosa yang sangat besar. Ya, bahkan kata Rasulullah SAW, hilangnya nyawa seseorang itu, bagi Allah itu besar sekali daripada hancurnya dunia ini. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan
fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. Jadi orang yang membunuh orang-orang yang beriman tanpa alasan yang benar, ya, maka balasannya adalah neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya, ya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. An-Nisa ayat 93. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 68 dan 70. Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu, niscaya ia mendapatkan pembalasan dosanya. Yang akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Dan ia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal saleh. Adakah pintu taubat bagi orang yang membunuh? Ada. Pintu taubat bagi orang yang membunuh itu ada. Silahkan bertaubat sebelum nafas sampai di kerongkongan. Allah akan menerima taubat seseorang. Allah akan menerima taubat seseorang sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang selama dia belum sakaratul maut. Ya. Man taba qabla an tatlu'a syams min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Ya, kita berdoa semoga kejadian ini, ya, kejadian terbunuhnya 6 orang dari anggota Laskar Front Pembela Islam ini tidak terjadi lagi, ya. Kita doakan semoga mereka menjadi para syuhada, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal salihnya, mengampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya taman daripada taman syurga. Dan semoga ke depan bisa terjadi dialog yang baik antara ulama dan umara, dan semoga tragedi ini bisa dicari, ya, dicari titik terangnya. Bagaimana sebenarnya kejadian ini terjadi dan diteliti oleh tim yang benar-benar independen. Ya. Kita tidak mencari pembenaran, tidak. Kita tidak mencari pembenaran, tapi kita mencari kebenaran. Karena kebenaran tidak bisa dibungkam. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya. Kebenaran itu datang dari Allah dan jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran itu akan datang. Ya. Kebenaran itu akan datang. Ya. Ya. Dan kebatilan itu akan sirna ketika kebenaran itu akan datang. Ya. Silahkan, ya, diungkap kejadian ini sebenar-benarnya, seadil-adilnya, sehingga tidak ada pihak yang dizolimi. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, ya, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, ya,
Man qatala nafsan bighairi nafs, ya, au fasadin fil ard, ya, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Dalam Islam, membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh manusia. Karena begitu berharganya nyawa manusia. Ya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang menjaga, ya, barang siapa yang menjaga kehidupan seorang manusia, maka sama dengan menjaga seluruh kehidupan manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat At-Takwir ayat 8 sampai dengan ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apakah dibunuh? Dulu pada zaman masyarakat jahiliyah, orang kalau memiliki anak perempuan merasa hina, maka mereka bunuh anak-anak perempuan itu. Nanti, ya, bayi-bayi perempuan itu, ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya, karena dosa apa mereka dibunuh? Ya. Digambarkan bagaimana masyarakat jahiliyah itu, ya, masyarakat jahiliyah itu kalau diberikan kabar, ya, bahwa mereka memiliki anak perempuan, di dalam Al-Qur'an diabadikan, wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jika mereka diberikan kabar gembira bahwa mereka akan memiliki anak, ya, anak perempuan, maka wajah mereka hitam, wajah mereka merah karena tidak senang memiliki anak perempuan, lalu mereka bunuh. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Ya. Di dalamnya beliau menyebut membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Boleh membunuh, boleh dalam Islam. Misalnya membunuh koruptor, boleh. Yang korupsinya sudah sangat luar biasa, ya, yang sudah triliunan, boleh dalam Islam. Karena pada hakikatnya koruptor itu pembunuh, ya. Karena mereka membunuh secara tidak langsung. Mereka memang tidak membunuh dengan senjata, mereka tidak membunuh dengan pisau, tetapi mereka membunuh dengan mengambil uang rakyat. Sehingga banyak masyarakat yang miskin, masyarakat yang tidak sejahtera, masyarakat yang kelaparan karena korupsi. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia telah menciptakanmu. Menyekutukan Allah, dosa besar. Ya, dosa besar. Ya. Apa itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun." Sesungguhnya mantra yang bukan daripada Al-Qur'an, bukan dari hadis, ya, itu syirik. Kemudian jimat syirik, pelet syirik, itu dosa-dosa besar. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah syirik. Iya. Maka yang pertama adalah itu, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lalu para sahabat bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Antaqtula waladaka khasyatan ayyakula ma'ak. Kau bunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu. Apa yang dimaksud dengan membunuh anak? Apakah anaknya dibunuh langsung? Ada. Kita lihat kemarin ada seorang ibu yang membunuh 3 orang anaknya. Katanya karena depresi. Ya. Tetapi ada juga orang yang membunuh secara langsung. Ya, belum lahir sudah digugurkan kandungannya.
karena dia berzina. Sudah dosa berzina, dosa membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kamu bunuh anakmu karena takut kamu tidak bisa memberikan makan kepada mereka. Takut miskin. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Misalnya seorang suami istri, tiba-tiba istrinya ini hamil tanpa program ya. Lalu si suami ini takut nggak bisa kasih nafkah sama anaknya. Lalu dia gugurkan kandungan istrinya. Ini dosa. Ini membunuh. Ya. Apalagi sudah lebih daripada 40 hari. Bahkan ada ulama yang mengharapkan semenjak bertemunya antara sperma dan ovum tidak boleh digugurkan kalau tidak ada alasan yang benar. Kecuali memang kalau dia melahirkan akan membahayakan akan membahayakan kesehatannya, akan mengancam jiwanya, di sini aborsi boleh. Tetapi kalau tidak ada alasan, maka tidak dibenarkan aborsi. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Kau berzina dengan istri tetanggamu. Antuzaniya bihalilati jarik. Berzina dengan istri tetangga. Kenapa? Berzina dengan istri tetangga ini dosa besar. Karena tetangga itu harusnya kita melakukan kebaikan kepadanya. Bukan kita melakukan keburukan. Makanya ada dalam satu hadis juga dikatakan, berzina dengan 10 orang wanita itu masih lebih besar berzina dengan istri tetangga dosanya. Mencuri 10 rumah itu masih lebih besar dosanya mencuri 1 rumah tetangga. Kenapa tetangga? Harusnya menjadi orang yang mendapatkan kebaikan kita. Ya, kata Nabi kan, wallahi kata Nabi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Man ya Rasulullah? Ya. Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman daripada gangguannya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu sebagai dalil pembenaran ya apa yang disabdakan oleh Rasulnya. Ya. Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Al-Furqan ayat 68. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di sini, "Idza iltaqa al-muslimani ya bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Jika dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, maka al-qatil wal maqtul finnar, kata Nabi. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Hadzal qatil ya Rasulullah?" Kalau orang yang dibunuh masuk neraka itu wajar. Fama balul maqtul? Bagaimana orang yang dibunuh kok masuk neraka juga? Apa kata Nabi? Innahu kana harisan ala qatlis sahibi. Karena sesungguhnya orang yang dibunuh itu sebenarnya pengen ngebunuh juga, cuman keduluan. Ya. Allah melihat niatnya. Ya. Belum tentu yang dibunuh itu mati syahid, belum tentu. Tergantung motifnya. Jadi ketika seseorang itu berperang, dilihat juga motifnya, niatnya apa. Siapa yang disebut dengan mati syahid, kata Nabi? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah ini tinggi, maka dia itulah yang mati di jalan Allah. Orang yang berperang karena kesukuan, ya, karena panas, ya, karena emosi, itu tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang membunuh karena supaya disebut berani, supaya disebut, atau karena riya, ya, supaya disebut syahid, supaya disebut orang yang berjuang, itu semua
bukan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu melihat motifnya apa. Niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Tidak boleh seseorang itu membunuh hanya karena ada perbedaan pandangan, perbedaan politik. Ya, harusnya seseorang yang berbeda pendapat ya diajak dialog. Ya. Bukan bukan dilakukan hal-hal seperti itu, bukan. Ya, dialog. Ya, mari kita bermusyawarah. Mari kita berdialog agar negeri kita ini menjadi negeri yang aman dan tentram, adil. Ya. Insya Allah kalau masyarakat ini merasakan keadilan, insya Allah masyarakat ini akan tentram. Umat Islam ini akan tentram. Umat Islam ini tidak akan bergejolak ketika mereka merasa diperlakukan secara adil. Ya, maka jangan lupa kita sama-sama saling mendoakan. Kita mendoakan para ulama agar Allah menjaganya. Kita doakan juga para pemimpin agar tidak berlaku zalim, agar mereka berlaku adil. Kata Fudail bin Iyad, "Lau anna li da'wah mustajabah mas sayyartuha ila lil imam." Kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, maka akan aku peruntukkan untuk imam, untuk pemimpin. Kenapa? Ya. Karena kalau aku berdoa untuk diriku, manfaatnya hanya kembali kepada diriku. Tapi kalau aku berdoa untuk pemimpin, ya, aku berdoa untuk pemimpin yang adil, ya, maka manfaatnya itu untuk seluruh masyarakat di negeri itu. Karena kalau seorang pemimpin adil yang merasakan bukan hanya satu orang, dua orang, tapi seluruh masyarakat akan merasakan keadilannya. Begitu juga kalau seorang pemimpin zalim, ya, maka yang merasakan juga seluruh masyarakat. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh." 7 orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama apa? Imamun adil. Pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Karena pemimpin yang adil, dengan keadilannya dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kezalimannya dia bisa masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pemimpin jika adil, maka pahalanya luar biasa besarnya. Tapi jika zalim, juga dosanya luar biasa besarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir sepeninggalanku, yakni sebagian kalian membunuh dengan sebagian yang lain." Saling membunuh adalah juga termasuk perilaku orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba senantiasa dalam keluasan agamanya selama tidak menumpahkan darah, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang pertama kali diputuskan di antara manusia ialah pertumpahan darah. Nanti yang pertama kali dihisab. Hati-hati. Yang pertama kali dihisab adalah permasalahan darah. Kenapa kamu bunuh si fulan? Apa salahnya? Apa kesalahannya? Nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghindar dari hisabnya dunia. Kita bisa merekayasa, kita bisa membayar pengacara supaya kita tidak salah. Tapi kita tidak bisa menghindar dari pemeriksaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil, yang maha menyaksikan. Ya.
Jangan merasa tenang ketika kita terbebaskan dari pengadilan dunia. Karena ada pengadilan akhirat. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i, sesungguhnya terbunuhnya seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia ini. Dunia luar biasa besarnya. Tetapi masih lebih berharga darah seorang muslim. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, tidaklah seorang jiwa terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam pertama yang menanggung tanggungannya sebagian darahnya. Sebab dialah orang yang pertama yang melakukan pembunuhan. Jadi setiap ada pembunuhan, maka si Qabil itu mendapatkan dosanya. Ya. Kenapa? Ya karena dia yang memberikan contoh pertama kali. Ya. Dalam Islam, Rasulullah mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Ya, barang siapa yang mencontohkan satu tradisi yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Dan barang siapa melakukan satu tradisi yang buruk, dia akan mendapatkan dosa, dan dosa daripada orang yang mengikutinya. Jadi ada namanya pahala yang terus mengalir, ada juga dosa yang terus mengalir. Ya. Maka kita selaku ulama, selaku pemimpin harus memberikan contoh kepada anak bangsa ini. Ya. Sehingga ketika kita sudah memberikan contoh yang baik, ketika kita wafat, kita akan mendapatkan transferan pahala. Orang yang bahagia adalah orang yang sudah wafat, tapi aliran pahala terus mengalir ke kuburnya. Dan orang yang sengsara adalah orang yang sudah wafat, dia sudah tidak melakukan dosa, tapi dia terus mendapatkan transferan dosa. Kenapa? Karena dia telah mencontohkan sesuatu yang tidak baik. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu atas pembunuhan seseorang. Ya. Pembunuhan seorang muslim, meskipun hanya dengan setengah kata, kelak ia akan bertemu dengan Allah. Sementara di antara kedua matanya tertulis kata ayis, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Jadi orang yang dia nggak membunuh, tapi dia hanya memberikan suaranya. Itu maling, padahal dia belum tentu maling. Oh itu teroris, padahal dia belum tentu teroris. Maka nanti dia akan ikut bertanggung jawab, walaupun hanya sekedar kata-kata yang dia berikan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain juga Nabi mengatakan, ketahuilah, barang siapa yang membunuh jiwa seorang mu'ahid, yang baginya jaminan Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah melanggar jaminan Allah dan tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga tercium dari jarak perjalanan 50 masa. Ya, mu'ahid adalah orang-orang kafir yang sudah ada perjanjian antara orang muslim. Nggak boleh dibunuh. Kita juga nggak boleh membunuh orang kafir, nggak boleh. Ya, kata Nabi, man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang kafir yang baik-baik, maka dia telah menyakiti aku. Orang yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka dia tidak mencium bau surga. Padahal bau surga sudah bisa tercium dalam perjalanan 50 tahun. Jadi juga di sini Nabi mengatakan, setiap dosa mudah-mudahan Allah mengampuninya. Kecuali dosa seorang yang mati dalam keadaan kafir, atau seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hati-hati. Ya, hati-hati. Demi Allah, tidak boleh ada lagi darah anak bangsa ini, darah anak negeri ini yang mengalir secara sia-sia. Semoga
kejadian ini bisa menjadi pelajaran dan hikmah buat kita semua, ya, yang mati tidak bisa hidup lagi, yang syahid tidak bisa hidup lagi. Maka kedepannya bagaimana peristiwa ini menjadi pelajaran buat kita bersama, bahwa hendaknya kita berhati-hati terhadap nyawa seorang manusia, nyawa seorang muslim, karena semuanya itu adalah dosa besar dan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lari dari pengadilan dunia, kita bisa merekayasa pengadilan dunia, tapi kita tidak bisa intervensi dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.